Oke, makasih Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Aku sekarang akan membahas apa ya? Kalkulus subbab 11.5, 11.6 dan 11.8. Dan selanjutnya nanti bakalan dilanjutin sama Alfa, teman rekan aku. Aku share screen dulu ya. Oke, di 11.5. 11.5 nih rumusnya masih apa lah? Masih dasar-dasar. Misalnya seperti ini. Jika ada vektor F, yaitu Ft arah I, Gt arah J, dan Ht arah K. Jika dikasih limit, maka yang Ft, Gt, dan Ht-nya di limit menuju bilangan tersebut. Lalu yang kedua, ada ini ya, kalau misalnya ada vektor F diturunkan, maka vektor-vektornya yaitu Ft, Gt, dan Ht juga ikut diturunkan ya. Terus apa lagi ya? Selanjutnya, nah ini teorema untuk apa? Untuk turunan. Lebih mudah ke aplikasinya langsung ya. Bentar. Catatan-catatan pentingnya sama seperti ini. Jika Ft-nya diintegralkan, maka Ft, Gt, dan Ht-nya sama-sama diintegralkan. Pergi ya. Nah ini. Jika diketahui vektor dengan vektor apa ya? Ini vektor posisi ya. Vektor posisinya itu Ft, Gt, dan Ht. Maka kita bisa dapatkan vektor kecepatan dan vektor percepatannya yaitu ya diturunkan lagi. Kan kita sama-sama tahu kalau di fisika dulu. Kalau misalnya ada posisi turunannya yaitu kecepatan yaitu turunan kecepatan yaitu percepatan. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini juga berlaku di bagian ya vektor posisi ini. Ini turunan, ini integral. Ini integral. Oke. Pergi catatan pentingnya. Nah, sama ini. Ketinggalan. Kita sama-sama tahu ya kalau laju itu vektor. Bentar. Laju itu merupakan vektor skalar. D-nya laju adalah vektor skalar. Cuma dengan kecepatan kita buat vektornya menjadi skalar. Apa ya? Nilai dari kecepatan. Untuk selanjutnya ini rumus untuk panjang busur ya. Rumus untuk panjang apa ya? Rumus untuk panjang busur ya deh. Rumus untuk panjang busur. Ini panjang busur bisa didefinisikan seperti ini. Dan ini ada apa? Gerakan helix ya. Apa namanya? Gerak melingkar seragam. Bentar aku letakin dulu SS-nya biar aku jelasin. Dan ini. Ini contoh gambarnya. Itu jika ada lingkaran atau apa deh, atau elips yang berpusat di 0,0 dan dia bergerak ke dia memiliki kecepatan sudut, maka rumusnya bisa kita buat seperti ini. Yaitu vektor posisinya itu RT sama dengan A cos WT kali I tambah A sin WT kali J. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Oke, kita contoh soal.
Contoh soal. Yang pertama ini. Ini soal yang pertama. Ntar aku tulis dulu ya soalnya. Itu cari nilai limit. Seperti yang sudah kita tahu ya di atas tadi. Mana ya? Yang ini. Jika ada limit vektornya ada limitnya, maka semua ruasnya itu IJK-nya kita limitkan. Kira kita limit ini sama seperti misalnya ini kita anggap aja vektor F sin T cos T per T I min 7T pangkat 3 per E pangkat T J ditambah T per T plus 1 K. Jika kita limitkan, bentar, limit T menuju 0, maka dari F kita limitkan menuju 0 semua ruasnya ya. Kelupaan. Menuju 0 dari T per T plus 1 K. Nah, udah tinggal kita limitkan. Kita tahu bahwa ya ini ya, sin T limit T menuju 0 dari sin T per T kan kita tahu sama-sama itu 1. Ini bernilai 1. Kalau limit T menuju 0-nya ya. Bernilai 1. Oke, berarti kita abaikan aja tuh. Sisa berarti 0, 1 ya. 1I minus. Kita masukkan 0 ke pembilang dan penyebut yaitu 0 per 1. Jadinya 0. 0J. Dan ini juga limit T menuju 0 dari T per T plus 1. Yaitu 0 per 1. Tetap 0 ya. Jadinya limitnya itu I min. Berarti limit T menuju 0-nya cuma sisa I aja ya. Oke, ini masih soal-soal yang apa ya? Yang tinggal masukin aja. Masukin rumus. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. 17. Nah nih. Jika vektor R itu akar T min 1 I plus len 2T kuadrat J dan HT sama dengan E pangkat min 3T itu ya. E pangkat min 3T, carilah DT HR kali RT. Oke. Kalau di sini kan kita tahu banyak rumusnya. Nah, gitu. Nah, boleh sih kita pakai rumus dan boleh juga enggak. Aku lebih enggak suka pakai rumus ini sih. Nih kan. Rumusnya itu ini. Tapi kalau nggak pakai rumus juga sama aja sih kalau mau mencari ini. Aku lebih suka nggak pakai rumusnya. Oke, kita buat dulu ya. Kita tahu ini DT HT kali RT. DT dari HT-nya kita tahu E min 3T. RT-nya kita tahu bahwa ini T min 1 dan 2T kuadrat. Atau aku buatnya vektor. I ini plus C. Oke. Karena ini apa ya, perkalian. Kita tahu bahwa vektor itu misalnya ada K kali A vektor. Misalnya A itu
vektor I, J, K. Kalau misal dikali A, maka vektornya menjadi KI, KJ, dan KK. Itu deh vektor ya. Nah, berarti tinggal kita kali ke dalam. Itu dt dari E pangkat min 3T T min 1 I plus E pangkat min 3T dan 2T kuadrat. Nah, ya udah tinggal kita turunin aja terhadap T. Ini apa ya? Ini misalnya U, ini V. Kita tahu bahwa turunnya itu U aksen kali V plus U kali V aksennya gitu deh. Berarti turunan yang udah diajarkan apa? Sebelumnya. Kita turunkan super satu, kita turunkan ini dulu ya. Turunkan bagian ini. Anggap U aksen itu min 3E min 3T itu ya turunan biasa. Plus dan kita turunkan yang bagian belah kanan ini. E min 3T dikali setengah T min 1 pangkat min setengah. Plus. Oke, kita turunkan lagi yang di sebelah sini. Min 3T dan 2T kuadrat. Seperti turunan biasa aja ya. Ini. Dan ini menjadi minus. Ya, ini tetap minus. Ini salah notasi ya. Salah tuh enggak ya? 17. Ya enggak deh, enggak salah. Plus E pangkat min 3T dikali ke bawah aja ya. Udah enggak mau. Plus E pangkat min 3T dikali 1/2T kuadrat dikali 2T. Oke, setelah kita dapat ini, operasi seperti biasa aja ya. Itu ini, ya ini tak biasa deh. Ya aku lupa. Ini kan arah I. Dan ini arah J. Jangan sampai lupa ya arahnya. Hampir lupa tadi. 3T akar T min 1 kita jumlahkan seperti biasa. E pangkat min 3T per 2 akar T min 1 dan ini minus dan ini minus oh iya lupa masih koreksinya. Ini 4T ya. Iya deh, 4T. Oke, ini dikurangi sama 3E min 3T dan 2T kuadrat minus E min 3T kali T kuadrat. Sederhanain aja langsung ya. Sederhanain menjadi 2T. Oke, 2. 2 per T. Udah gini deh. Ini arah I. Rapin dulu ya ini. Dah. Oke, sampai sini apakah ada mau bertanya? Jadi harus kita turunkan yang menurut vektornya itu kalau I kita turunkan hanya untuk I dan untuk J kita turunkan untuk J.
Rapin bentar. Ini. Dah. Oke, lanjut ya soal selanjutnya. Nah, ini. Ini nomor 24-nya dimintanya apa ya? Oh ya, cari kecepatan. Nah, ini. Cari kecepatan, percepatan, dan laju. Dan laju pada waktu T. Pada waktu T1. Ini T1-nya. Oke, kita tahu tadi ya, di atas ini adalah vektor posisi. X kuadrat I plus 5X min 1 pangkat 3 C plus sin Vx K. Tx. Oke, kita mencari kecepatannya. Kita tahu tadi ya, kalau kecepatan itu Vt sama dengan dt turunan dari RT. Kita turunkan ya. D dari RT per dt. Kita turunkan aja. D per dx dari ini. Seperti apa ya? Pelajaran semester 1. Ya. Kalau turunan dari integral itu misalnya d per dx dari 1t x dx, ini sama dengan jadi t. Gitu. Teorema apa ya? Lupa pun aku. Jadi kita turunkan seperti biasa, kita turunkan bagian sisi I-nya, terus J, terus K, seperti rumus di atas ya. Kita turunkan I, J, dan K. Kita pisahkan. Oke, berarti kecepatannya jadi kita masukin X-nya tukar menjadi T, yaitu T kuadrat plus 5T min 1 pangkat 3 plus sin Vt. Ini arah I, arah J, dan ini arah K. Dan kita tahu ya, sorry, itu nanti. Ke arah. Oke, untuk kecepatannya kita udah tahu, dan kita lanjut ke percepatan. Percepatannya itu dVt per dt. Turunan dari ini, kita turunin aja ya, ini jadi 2ti plus, ini jadinya turunannya ya, seperti biasa. T min 1 pangkat 2 J plus V cos Vt K. Nah, dapat percepatannya, dan kita ditanya laju pada waktu T sama dengan 2. S pada T sama dengan 2, ini akan sama dengan oke. Kita cari dulu V pada waktu T sama dengan 2. V2-nya akan kita dapat, kita input aja ya. Ini T kuadrat I plus 5T min 1 pangkat 3 plus sin Vt. K. Jangan lupa ya vektornya. Kita masuk input. T-nya sama dengan 2, ini 4i. Ini tetap 5j. Ini 2. Sin 2v. Sin 2v kita tahu bahwa 0. Dan ini 0.
Maka kita dapatkan laju pada T sama dengan 2, yaitu 4 kuadrat plus 5 kuadrat. 16 plus 25 ini sama dengan R41. Oke. Apakah Anda mau bertanya? Sebelum aku lanjut ke soal berikutnya. Oke, kalau nggak ada aman ya. Lanjut. Ini. Kita pakai rumus ini tadi ya, yang ini. Gerak melingkar seragamnya. Itu jika pada pusatnya 0,0 dan memiliki jari-jari A, kita buat RT sama dengan A cos WTI plus A sin WTJ. Ini kita bisa dapatkan nih X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini dapatkan R sama dengan 5 kan? Dengan pusat 0,0. Ini sudah memenuhi ya persamaan tadi untuk syarat-syaratnya. Dan W-nya sama dengan 6 radian per second. Ya udah, kita input aja. A cos WT dikali I plus A sin WT dikali J. Rumus di atas tadi ya. Tinggal kita masukin A-nya. Ini sama dengan A. 5 cos W-nya 6T I. A-nya sama dengan 5 sin 6T dikali J. Oke, kita sudah dapat RT-nya, vektor posisinya, dan kita sekarang mencari PT-nya. Ini sama dengan turunan dari vektor R, itu turunannya seperti biasa ya. 5 kali 6, 30 sin 6TI plus 30 cos 6TJ. Ini vektor kecepatannya. Dan untuk vektor percepatan, turunan dari kecepatan. Yaitu min 180 cos 6T, dan ini jadi min 180 ya. Sin 6TJ. Oke, dan ditanya apa nama? Laju pada T, waktu T. Ya udah, kita laju pada waktu T. Jadinya min 30 sin 6T kuadrat plus 30 cos 6T kuadrat. Ini bakalan sama dengan ini 30 kuadrat sin kuadrat 6T plus 30 kuadrat cos kuadrat 6T. Kita keluarkan 30 kuadrat, bakalan dapat sin kuadrat 6T plus cos kuadrat 6T. Kita tahu bahwa sin kuadrat plus cos kuadrat itu sama dengan 1 ya. 30 kuadrat sama dengan 30 lajunya. Oke, sebelum aku lanjut ke subbab berikutnya, apakah ada mau bertanya? Ini masih apa ya? Masih banyak materi sebelum semester 2 kayaknya. Integral, turunan, limit. Masuk bab 11.5. Kalau nggak ada, aku lanjut ya ke bab 11.6. Titik 6 itu garis dan garis singgung di ruang 3. Oke, aku kasih catatan pentingnya dulu ya. Catatannya dikit sih. Ini
Ya, ini persamaan parametriknya nanti. Jadinya X plus X0 plus AT, dan Y-nya Y0 plus BT, dan Z-nya Z0 plus CT. Dengan X0, Y0, Z0 adalah garis yang dilalui, dan V merupakan apa? Arahnya, itu sejajar, garis yang sejajar. Itu yang dilihat ya, ini catatannya. Selanjutnya, kedua itu ini. Persamaan simetris, yaitu seperti tadi ya, asalkan A, B, dan C-nya tidak nol, maka pasti setiap titik itu memiliki persamaan simetris. Kalau salah satunya nol, maka nggak ada persamaan simetris. Jadi kita lihat X min X0 per A sama dengan Y per Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Apa ya? Oh ini, persamaan garis singgung. Ya kan, persamaan garis singgung terhadap kurva. Jika ada vektor posisi R, yaitu VT, GT, plus HT, maka kita bisa mendapatkan garis singgungnya itu melalui turunan aja, R aksen T. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Soalnya yaitu carilah persamaan parameter sama aja ya. Parameter garis melalui pasangan titik berikut. Kita bisa apa ya? Kita lihat dulu garis yang sejajarnya itu bisa kita V sama dengan kita kurangi ya 2 nih. 7 min 2, min 2 min 1, 3 min 5. 7 min 2 kita dapatkan 5, min 2 plus 1 min 1, 3 plus 5 dengan 8. Oke, ini menjadi V-nya yaitu garis sejajarnya. Jadi kita lihat tadi. Dan sejajar dengan garis VABC. Ini bisa kita buat jadi A, B, C. Untuk P0, titik awalnya, bisa kita buat, ambil salah satunya, bisa 2 min 1 min 5, atau 7 min 2 min 3. Ambil aja salah satu. 2 min 1 min 5. Oke, dan kita buat X sama dengan X0 plus AT, Y sama dengan Y0 plus BT, dan Z sama dengan Z0 plus CT. X0 kita ketahui nilainya yaitu ini ya. Ini X0, Y0, Z0. X0-nya itu 2, A-nya 5, 5T. Y-nya sama dengan Y0-nya min 1, B-nya dapat kan min 1, min T. Dan Z-nya, Z0-nya kita ketahui bahwa min 5 plus C 8T. Oke, ini ya persamaan parametriknya. Di sini apakah ada mau bertanya? Aku lanjut. Nomor 5. Ntar aku catat dulu soalnya. Soalnya itu tuliskan
persamaan parameter maupun simetri untuk garis yang melalui dan sejajar diberikan dan sejajar. Terhadap vektor, bentar. Yang diberikan. Oke, berarti hati-hati ya sini. Ini garis yang melalui, yaitu ini. Kita buat ini menjadi X0, Y0, dan Z0. Dan ini garis yang sejajar. Itu ya, seperti tadi V. Ini A, B, C. Oke, untuk persamaan parametrik. Kita udah ada titiknya semua ya. Persamaan parametrik sama aja. X-nya itu X0 plus AT. X0-nya itu 4. A-nya 3T. Y-nya itu Y0 plus PT. Y0-nya yaitu 5 plus 2T. Z-nya itu Z0 plus CT. Z0-nya kita dapatkan 6 plus T. Oke, ini persamaan parameternya. Berarti udah ada ya semuanya. Persamaan parameter dan samaan para simetri. Kita lihat dulu. Syaratnya itu syarat A, B, C. Tidak ada yang boleh sama dengan 0. Kita lihat A-nya bernilai 3, B-nya bernilai 2, dan C-nya bernilai 1. Yaitu berarti sudah memenuhi syarat ya. A, B, C-nya tidak sama dengan 0. Sudah, kita buat aja. X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. X0 kita tahu 4, A-nya 3, Y0-nya 5, B-nya 2, Z0-nya 6, dan C-nya 1. Oke, ini persamaan simetrinya. Apakah Anda mau bertanya dulu? Belum aku lanjut ke soal berikutnya. Berapa ya? 10. Garis potong. Oke. Nomor 10 yaitu cari persamaan simetri garis potong yang berhubungan. Yang diberikan, garis potong yang diberikan. Potong pasangan bidang yang diberikan. Oke, ini kita untuk persamaan 1, 2, dan persamaan kedua itu 3x min 2y plus z sama dengan 3. Oke, kita cari dulu ya garis potongnya. Kita misalkan x-nya sama dengan 0. Maka persamaannya bisa menjadi y min z sama dengan 2, dan min 2y plus z sama dengan 3. Setelah kita Setelah kita eliminasi dan substitusi, nanti bisa kita dapatkan y-nya sama dengan
min 5, dan Z-nya sama dengan min 7. Nah, ini bisa kita buat titiknya, itu titik potongnya, itu X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 5, dan Z-nya sama dengan min 7. Oke, kita ambil lagi garis potong. Garis potongnya kita misalkan Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, X min Z sama dengan 2, dan 3X plus Z sama dengan 3. Kita dapatkan nanti X-nya sama dengan 1,25 dan Y-nya sama dengan kita Z-nya sama dengan min 0,75 setelah eliminasi substitusi ya, catatan. Eliminasi dan substitusi, dapatkan ini. Ini pun begitu. Dan substitusi, kan gitu. Dan kita bisa dapatkan titiknya itu di 1,25, 0,75. Nah, untuk menentukan persamaan simetri, kita cari dulu, yaitu vektor yang sejajarnya. Kita cari vektor sejajar antara ini dengan ini. Vektor V-nya. 1,25 min 0, 0 min 5, dan apa ya? Min 0,75 min 7. Kita cari vektor V itu vektor yang sejajar ya sama titik ini. Otomatis bisa kita buat antara titik A dikurangi titik B. Ibaratnya gitu. Kita dapatkan ini 1,25, ini 5, ini 6,25. Ya kan? 0,75 plus 7, ya 6,25. Dan kita ambil salah satu titiknya tuh jadi P0-nya, boleh ini, boleh ini. Terserah yang mana aja. Aku ambil aja paling atas, min 7. Dan bisa kita dapatkan persamaan simetrinya, persamaan simetri X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. X0-nya itu 0. Ya, aku kasih tahu. Aku kasih ya ini, biar mudah. X0, Y0, dan Z0. A-nya kita dapatkan 1,25. Y0-nya min 5. B-nya 5. Z0-nya min 7. 6,25 plus 5 per 5, dan gitu simetrinya. Apakah Anda mau bertanya? Berapa soal lagi ya? Oke, satu soal lagi. Mana ya, bagus. Soalnya. Nah, ini aja deh. Ini, carilah persamaan bidang yang tegak lurus ya. Yang tegak lurus dengan vektor R, ya T sin T plus T, 3T plus 2T cos T pada T sama dengan pi per 2. Gitu kan? Iya, gitu. Oke, kita tulis dulu. RT-nya itu T sin T I plus 3T C
plus 2T cos T K. Kita cari R posisinya pada pi per 2. Sin pi per 2 kan 1 kan. Dan ini dengan pi per 2i 3 pi per 2 C. Dan ini kalau cos pi per 2 kan 0. Jadi 0K. Nah, untuk mencari persamaan garis singgungnya, ya kan garis singgung. Sama tegak lurus mana ya? Kalau misalnya ada garis singgung, ini bidang, dan N itu sama dengan R aksen dari T. Gitu deh. Makanya kita buat jadi, kita cari R aksen T-nya dulu. Kita turunkan, ini sin T plus T cos T, arah I, 3J plus 2 cos T plus min ya. Min 2T sin T. Turunan biasa ya. Dan kalau R aksen pada pi per 2, 1 plus 0, arah I, 3J plus, ini cos itu 0 ya jadinya. 0 min 2 pi per 2 kali 1 K. Jadinya ini I 3J plus, ini minus ya. Minus pi. Nah, kita tahu bahwa yang tadi disebutin ya, ini ada bidang, dan ini ada nilai N, ini sama dengan R aksen T, dan ini ada RT. Ini anggapnya titik awalnya, titik P0. Enggak deh, ini. Ini titik P, ini titik RT-nya. Jadi kita buat persamaan bidangnya yaitu N dikali oleh P min RT dengan 0. Nah, anggap kita P ini dengan X, Y, Z di sembarang titik ya. Dan kita tahu kalau RT-nya tadi seperti di atas, pi per 2, 3 pi per 2, 0. Dan kita dapatkan N-nya itu R aksen T-nya 1, 3, dan min pi. Berarti kali titik ya. Kali titik udah apa? Ininya 1, 3 min pi dikali titik oleh, ini jadinya X min pi per 2, Y min 3 pi per 2, Z min 0. Ini ya kali titiknya, sama dengan 0. Dan ini dapatkan X min pi per 2 plus 3 Y min 3 pi per 2 min pi kali Z, sama dengan 0. Udah, kita dapatkan persamaan bidangnya itu. Ini ada rumusnya ya, udah ada rumusnya kalau mau apa? Ini di 11.4 ya, nanti bakal dijelasin sama teman aku. Agak lompat dikit ya. Apa deh? Oke, apakah ada mau bertanya? Belum aku lanjut ke subbab berikutnya.
11.8. Oke, bentar. Bentar. Udah kesalahan. Oke, 11.8. Oke, judulnya, bentar. Aku lihat dulu permukaan di ruang 3. Bentar, aku drop dulu. Catatan pentingnya. Propolik ini. Ini emang udah ditentuin ya sama apa ya? Ya bisa aja sih kita cari, tapi ya udah ditentuin sih sama bagian apanya. Pihak yang pembuat rumusnya. Ini yang kelima. Dan ini yang keenam. Gak banyak sih ya di apa nih, di 11.8 ini coretan tuh soal. Malah aku gak ada nemu soalnya yang bagus. Soalnya gini, misalnya diketahui titiknya, anggap aja x kuadrat per 2 plus y kuadrat per 4 plus z kuadrat per 3 dengan 1. Nah, ini bentuknya bakalan bentuk ellipsoid. Nah, misalnya ditanya titik potong. Titik potong di sumbu XY misalnya. Maka mesti kita masukin Z sama dengan 0. Ingat ya, kalau misalnya titik potong XY, Z-nya sama dengan 0. Kalau di titik potong sumbu, anggapnya misalnya sumbunya YZ, pasti X-nya sama dengan 0. Atau titik potong sumbu XZ, Y-nya sama dengan 0. Itu aja sih. Misalnya, atau ada yang berpotongan di titik apa gitu. Berpotongan, kalau nggak salah kata-katanya. Ntar aku cek dulu kata-katanya. Apa kata-kata bagus ya? Oh ya, misalnya simetri pada bidang XZ. Ya udah, kita masukin aja nilainya, yaitu Y dengan berapa gitu yang bidang rasional. Kita masukin misalnya Y sama dengan 0, atau Y sama dengan 1, atau Y sama dengan 2, terserah. Pokoknya kalau misal bidang XZ, pasti Y yang berpengaruh. Kalau misalnya YZ, pasti X yang kita masukin. Itu sih. Apakah Anda mau bertanya lagi? Sebelum lanjut ke teman aku selanjutnya. Tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, sekian dari aku ya. Makasih teman-teman semua atas perhatiannya. Dan semangat KBF besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang aku ya. Jadi sekarang aku ya. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat walafiat semuanya juga. Oke, hari ini aku bakal ngejelasin materi sebelumnya. Sebenarnya seharusnya materi ini dijelasin sebelum materinya Hadi, tapi kebetulan tadi aku ngedrop karena habis lari juga. Jadi aku minta diundur terlebih dahulu jadwalnya dan Hadi dulu yang ngajar duluan. Dan aku minta maaf banget karena sumber belajarnya hari ini mungkin
sangat sedikit banget. Dan aku harap kalau misalnya ada pertanyaan gitu, jangan sungkan untuk nanya langsung aja ke aku. Kalau di line, aku ada di grup FETB juga. Jadi buat hari ini kita cuma mengulas sedikit-sedikit aja tentang semua materi yang pernah dipelajari sebelumnya sama mungkin dosen-dosen. Dan kebetulan ada beberapa kelas juga yang mungkin masih belum selesai materinya, tapi semoga besok KBF juga jadi lancar aja sih. Dan aku berharap nggak susah soalnya karena aku juga masih harus belajar. Oke, kita langsung aja ya. Jadi hari ini sumber belajar kita ada dua, ada PowerPoint sama buku Purcell. Jadi aku gunain dua sumber supaya lebih banyak referensinya. Dan hari ini mungkin nggak selama Hadi. Hadi mungkin tadi lebih dari berapa 30 sampai 45 menit. Tapi mungkin aku 30 menit sampai 45 menit aja. Karena kebetulan sumber belajarnya sedikit banget. Oke, jadi hari ini tuh kita ada 3 materi ya, ada vektor, hasil kali titik, dan hasil kali silang. Nah, sebenarnya tuh materi-materi yang ada di sini tuh semuanya seharusnya sudah dipelajari di SMA, di mana vektor itu seperti kita ketahui banyak sekali ada pelajaran di fisika, ada di matematika. Kalau nggak salah vektor itu ada di pelajaran kelas 10 atau kelas 12, jadi ada 2 tahun kalian belajar vektor. Jadi seharusnya materi 3 ini jauh lebih dipahami daripada materi yang tadi jelasin Hadi itu, karena justru itu yang paling beda banget sama materi SMA kita. Nah, kita lanjut aja ya ke vektor. Nah, sebenarnya vektor itu kalau misalnya kita lihat di buku Purcell juga, materinya itu nggak sebanyak itu. Apa maksudnya di bab yang ini ya, 11.2. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jadi di sini kalau kita lihat misalnya di sini ada U tambah V. U tambah V akan menghasilkan suatu vektor ke arah sini U tambah V. Nah, ini kita udah tahu ya semenjak kita kelas 10, kelas 12 kita pelajari ini. Nah, tadi yang aku tunjukin di PowerPoint itu ada teorema. Teorema ini sebenarnya mungkin paling penting nanti pas lagi pengerjaan soal nanti di KBF atau mungkin di ujian. Kalau misalnya kita lihat nomor 1 ada sifat komutatif. Nah, yang kedua di sini ada kalau nggak salah asosiatif, sama ya kayak pelajaran SMP atau SD. Terus di sini ada U tambah 0, 0 tambah U, pengurangan U. Ya, sebenarnya sama aja sini, nggak terlalu perlu dijelasin. Ini sebenarnya seperti kayak penjumlahan pengurangan biasa aja, karena ini masih belum pakai perkalian dot atau perkalian silang, jadi kebanyakan materi dari sini tuh cuma sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian yang pernah dipelajari aja sebelumnya. Nah, seperti ini juga ada A kali B dikali U, ya sama aja sebenarnya A kali B kali U juga bisa. Dan ada juga yang ketujuh, misalnya A tambah B kali U sama AU tambah BU. Jadi sebenarnya teorema A ini nggak memiliki perbedaan jauh yang signifikan sama pelajaran yang pernah kita pelajari sebelum-sebelum ini. Nah, mungkin awal yang mungkin agak beda nanti di bab kedua, bab 11.3 atau 11.4 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat contohnya itu misalnya ada vektor 1, 1, 2. Nah, sebenarnya perlu ditekanin sama teman-teman. Ini tuh simbol yang ini tuh sebagai salah satu alternatif aja. Nggak mesti pakai ini juga sebenarnya kalau teman-teman mau. Cuma kalau misalnya menurut aku, pakai ginian itu jauh lebih singkat dan lebih cepat. Kecuali kalau misalnya teman-teman mau ribet, nggak apa-apa juga sebenarnya. Atau enggak, mungkin nanti disuruhnya kayak gitu ya, mungkin bisa aja. Misalnya ini kan 112 ya. 112 itu kalau misalnya pakai notasi vektor yang pakai IJK, jadi kayak gini, misalnya 1 I misalnya. Ini ditambah 1J, tapi satunya sebenarnya nggak usah ditulis sih. Iya sebenarnya, maaf. Ini sebenarnya satunya nggak perlu ditulis, jadi I tambah J ditambah 2K. Nah, ini sebenarnya berlaku juga nanti di 0, min 1, sama 2. Sebenarnya bedanya itu apa? Karena bedanya itu nanti cuma di minusnya doang. Di minusnya itu nanti, jadi misalnya, karena ini 0, jadi kita nggak usah tulis lagi, jadi nggak usah tulis 0I. Kita cukup biarin aja. Terus nanti min 1, itu jadi minus J, ditambah, di sini kan ada 2 ya. 2 itu berarti jadi 2K aja. Jadi kayak gini aja sebenarnya. Atau kalau misalnya kalian mau tulis kayak gini juga sebenarnya bisa. Tapi bisa juga tulis kayak gini sebenarnya. Nah, kita coba lihat, kita coba aplikasikan teorema A yang tadi kita udah coba singgung sedikit ya. Jadi misalnya nih U tambah V. Vektor U itu aku iris dulu biar jelas.
vektor O itu ada 1, 1, 2, terus ada V-nya ada 0, 1, 2. Nah, sebenarnya itu tinggal ditambahin aja per masing-masing sesuai IJK-nya aja. Jangan misalnya satu ini ditambah dengan -1 atau satu ini ditambah dengan 2. Jangan sampai kayak gitu karena jawaban itu salah. Jadi misalnya 1 tambah 0, ya udah 1 tambah 0 kayak gini. Terus ini 1 dikurang 1, ada di sini. Terus juga 2 tambah 2, 4. Kayak gitu aja sih paling. Nah, di sini seperti yang tadi aku udah bilang, kalau misalnya ada 0J di sini, kalian nggak pakai notasi yang seperti ini, nggak perlu ditulis lagi, misalnya pakai notasinya yang kayak gini, yang ada IJK-nya. Jadi kalian nggak perlu tulis lagi nolnya, tinggal ditulis aja I tambah 4K aja. Jadi cukup kayak gitu. Tapi aku saranin sih kalau misalnya mau cepat, pakai yang kurung-kurung aja 1, 1, 2, karena kalian nggak usah nulis alfabet yang mungkin tambah ribet. Sama aja ini berlaku di U kurang 2V. U kurang 2V ini kan berarti vektor V-nya nanti dikali 2 ya. Nah, 2, misalnya ini kan seperti yang tadi yang di sini juga sama, tinggal dikalikan aja vektor V-nya. Vektor V-nya kan di sini ada 0, -1, 2. Kalau misalnya dikalikan 2 semua, jadi 0, -2, dan 4, teman-teman. Nah, nanti di sini dia mereka langsung aja sebenarnya. Jadi tinggal dikurangin sama kayak tadi, sebenarnya nanti menghasilkan hasil yang berbentuk begini juga. Nah, nanti di sini juga bisa kita lihat, di sini kayak ada semacam tanda kurung 2 gitu, pagar 2 gitu. Kayak huruf mutlak gitu, tapi sebenarnya ini tuh untuk mengetahui panjang vektor. Jadi biasanya bentuknya kayak gini, misalnya ada 2 garis, 2 garis gitu. Nah, ini tuh buat menyatakan panjang suatu vektornya. Dan di sini kan ada U ya, U itu 1, 1, 2. Nah, untuk mencari panjang vektornya, kalian tinggal, ya bener nggak sih panjang vektornya, bener ya, semoga nggak salah ya. Tinggal kalian kuadratin aja semuanya, kayak gini, 1 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, nanti bakal diakarin jadi akar 6. Itu aja sebenarnya. Nah, itu berlaku juga sama kayak di sini, tapi perbedaannya adalah di sini kalau misalnya kita lihat ini kita udah nggak pakai kurang 2 lagi, melainkan ini pakai tanda mutlak. Jadi setiap panjang vektor, panjang itu kan nggak mungkin berbentuk negatif ya. Nah, makanya nanti bakal jadi mutlak dan akan menghasilkan nilai yang positif juga. Karena kalau misalnya panjangnya berupa negatif, nanti mungkin jadi salah. Nah, setelah itu ada unit vektor. Unit vektor itu sebenarnya kalau kita tahu kayak proyeksi vektor gitu, proyeksi vektor atau ya semacamnya. Sebenarnya ini nggak terlalu jauh berbeda. Cuma bedanya ini cuma ada satu vektor aja. Kalau misalnya itu kan ada approach VU gitu misalnya. Jadi kalau ini cuma untuk mengetahui unit vektor dari U-nya aja. Ya, with the same direction as V. Berarti vektor U yang memiliki arah yang sama dengan V. Nah, untuk mengetahuinya gimana? Tinggal gini aja sebenarnya teman-teman. Kita cari dulu panjang vektor dari V-nya. V-nya itu misalnya udah diketahui ya panjang vektornya 5 ya. Nah, kita tinggal kuadratin aja pakai biasa. Nanti kita V-nya yang ini nggak usah diapa-apain, biarin aja 4 sama min 3. Nah, karena sesuai sifat yang ada di sini, tapi di sini nggak ada sifatnya, ya udah nggak apa-apa. Kalian tinggal bagi aja, misalnya di sini ada 4 dan minus 3 ya. Nah, 4 sama minus 3 ini tinggal dibagi 5 aja, jadi 4/5 sama minus 3/5. Nah, udah gitu aja sih paling. Oke. Sebenarnya yang bab 11.1 ini nggak terlalu banyak. 11.2 ini sebenarnya materinya nggak terlalu banyak. Dan sebenarnya ini lebih mengulang konsep di kelas 10 kalian sama kelas 12 kalian. Jadi kalau misalnya kalian seharusnya sudah paham, mengerjakan soal ini juga seharusnya jadi jauh lebih mudah nanti pas KBF. Tapi aku kayaknya memprediksi soal-soal ini di KBF kayaknya nggak bakal ada karena terlalu mudah. Bukannya merendahkan soal-soal seperti ini, karena memang biasanya soal-soal KBF itu soal-soal yang susah yang kita kurang bisa kerjain gitu. Oke, kita coba lihat 11.3 ya, yang perkalian dot. Nah, perkalian dot juga ini sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda sama materi sebelumnya, pernah kita pelajari juga, tapi nggak ada salahnya kita coba pelajari lagi. Nah, di sini tuh misalnya ada 2 vektor nih. 2 vektor ini U1 dan U2 dikali V1 dan V2. Nah, perkalian dot ini tuh sebenarnya tinggal mengalihkan arah satuan IJK-nya yang memiliki satuan IJK yang sama. Jadi misalnya ini U1 sama V1.
tinggal kalikan aja U1 sama V1-nya. Ada U2 sama V2, nggak usah kayak perkalian silang aljabar gitu, misalnya kan ada 2x tambah 1 dikali x tambah 3, nah kalian harus kali silang dulu satu-satu. Nah perbedaannya di perkalian dot vektor ini, kalian cuma cukup perlu U1 dikali V1, U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2. Nah udah langsung ketemu hasil perkalian dotnya. Nah ini juga berlaku yang sama dengan vektor yang memiliki 3 dimensi, ya, kalau nggak salah namanya. Ada I, ada J, ada K. Tinggal kalikan yang sama aja, tidak perlu sama kayak perkalian vektor yang mungkin teman-teman udah familiar dengan caranya. Nah, kalau misalnya kita coba salah satu contoh soalnya, U dikali V, U-nya kan 0, 1, 1, dan V-nya 2, minus 1, 2, min 1, dan 1. Nah, kita kalikan aja 0, 2, 1, min 1, dan 1, serta 1. Nah, 0 kali 2 itu kan 0 pastikan ya. Terus 1 kali min 1 itu min 1, dan 1 kali 1 itu 0. Ya udah nanti tinggal ditambahkan 0 ditambah min 1 tambah 1 sama 0. Kalian gitu aja di perkalian dot vektor yang pada umumnya pada dasarnya. Nah, di sini juga ada teoremanya. Teoremanya sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, hampir sama dengan teorema sebelumnya, tapi di sini ada tambahan kalau misalnya U dikali U dot gitu, itu kayak menghasilkan panjang vektor di pangkat kedua. Dan di sini ada teorema B juga. Teorema B ini tuh untuk mencari suatu sudut di antara dua vektor. Tapi sudut itu dalam bentuk cos theta. Nanti di mana kalian bisa menggunakan kayak semacam arc cos theta untuk mengetahui sudut tetanya itu sendiri. Nah, ini tuh bergunanya buat apa sih, teman-teman? Nah, teman-teman tuh kalau misalnya ada suatu vektor yang dikurangkan terus dipangkatkan 2 untuk mencari panjang vektornya, nah kalian bisa menggunakan rumus yang biasanya kita ketahui pada saat pada umumnya, misalnya A tambah B dikuadratkan. Nah, kalau misalnya kayak gini kan jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, bedanya kalau di sini kalian cukup jadi ada perbedaannya, jadi kita tambah cos theta di sini. Ini nggak boleh sampai dilupakan, karena kalau sampai lupa nanti hasilnya bakal jauh berbeda sama yang jawaban seharusnya. Nah, di sini juga apa nih? Ya, gitulah sebenarnya. On the other hand, from the properties of oke. Nah, di sini karena to prove this result, apply the law of cosinus to the triangle in figure 1. Jadi ini tuh sesuai dengan figur 1 nih. Nah, untuk membuktikan bahwa U kali V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta, nah kita bisa menggunakan aturan law cosinus yang biasa kita pelajari di fisika, dan aturan biasa di perkalian ini. Nanti akan menghasilkan U dikali V sama dengan panjang U dikali panjang V cos theta. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Ada vektor 86, vektor U, dan 512. Nah, kalian tuh kalian tuh tinggal ubah posisinya aja, karena di sini udah cos theta ya. Jadi kalian pindahin aja yang ada di sini ke sini. Jadi U dikali V, U dot V sama dengan per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, nanti ini akan menghasilkan kayak gini juga. Nah, harus diingat juga U dot V-nya ini sama kayak sebelumnya yang ada di sini. Nanti kalian tinggal jumlahkan aja masing-masing yang ada di sini. Misalnya 8 dikali 5 ditambah 6 kali 12. Nah, akan menghasilkan 112 per 130. Gitu. Ini sebenarnya cukup mudah kalau misalnya teman-teman mengingat-ingat masa lalu di SMA atau di SMP, kayaknya belum ada sih. Pasti kayaknya di SMA. Nah, di sini ada teorema C lagi, teman-teman. Teorema C itu adalah di mana suatu perkalian dot itu tegak lurus gitu. Jadi ada suatu vektor yang tegak lurus. Nah, tegak lurus itu nanti akan menghasilkan, kalau misalnya perkalian dot, U di dot V, perkalian dot V akan menghasilkan 0. Dan nanti akan berbeda juga di perkalian silang, nanti akan ada bedanya juga. Ini salah satunya adalah U dot V sama dengan 0. Ini salah satunya aja. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, misalnya untuk mengetahui, ini di example 1 ya,
kalau misalnya suatu cost akan menghasilkan nilai 0, bentar maaf. Oke. Bentar. The two factors U and V are perpendicular if and only if their dot product U dot V is 0. Nah, jadi di sini karena di sini 0 sebenarnya sama aja sih, nggak terlalu jauh berbeda. Find the angle between each of these pairs vectors, for example, one which pair is octagonal. Oke. Oke. Thus the pair U and V and the pair U and W are orthogonal. Jadi antara UV and UW itu memiliki vektor yang ortogonal. Berarti UV sama UW ini ya. Kenapa? Karena ketika cos theta sama dengan 0, itu akan menghasilkan tetanya sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat itu kalau misalnya teman-teman tahu, 90 derajat itu siku-siku ya. Nah, jadi bisa kita buktikan dengan itu bahwa suatu vektor itu perpendikular atau enggak tegak lurus dengan vektor lainnya. Nah, ini sama aja sih sebenarnya, nggak terlalu jauh berbeda. Ini sama-sama mencoba untuk mencari tahu sudutnya. Di sini kita bisa pakai kalkulator. Aku nggak tahu sih sebenarnya kalkulator online atau itu boleh atau enggak, tapi memang sebenarnya kalkulator online itu cukup mudah, jadi kalian tinggal masukin cos theta sama dengan 0,11029 langsung keluar. Berlaku juga di kalkulator konvensional, tradisional juga sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ya kalau kalkulator online boleh ya pakai kalkulator online aja, karena cepat banget. Nah, di sini ada contoh soal yang cukup berbeda. Jadi di sini ada find the measure of angle ABC in the point RABC. Nah, di sini kita bisa lihat B-nya itu sebagai titik utamanya, titik poin utamanya. Nah, makanya jadi patokan itu B-nya. Kalau misalnya ada misalnya kayak gini juga segitiga, vektor juga, tapi A-nya di sini. Nah, yang menjadi patokan utama tuh A-nya bukan B-nya. Nah, kebetulan karena ini B-nya itu menghubungkan dua vektor, maka nanti yang bakal jadi patokan utama itu B. Nah, kita untuk mencari panjang satuan vektor dari salah satu ini, kita misalkan ini U dan ini V misalnya. Nah, untuk mengetahui itu kita tinggal kurangin aja. Misalnya di sini titik awalnya B, kita mau cari yang U ini, tinggal jadiin aja BA. BA itu sama dengan A dikurang B. Jadi BA itu BA itu sama dengan A kurang B. Nah, berlaku juga hal yang sama dengan BC. BC itu berarti C kurang B. Nah, karena di sini sudah diketahui vektornya A min 1, min 2, 3, dan 2, 4, min 6. Nah, kalian tinggal kurangin aja kayak biasa, kayak sebelum materi sebelumnya. Dan akan menghasilkan min 169, min 69. Berlaku juga di yang V. V itu berarti BC kan. Berarti C dikurang B juga akan menghasilkan 3, min 78. Nah, untuk mengetahui sudut tetanya, kita melakukan teorema yang C. Bukan C, berarti B. Sama kayak gini juga rumusnya. Jangan sampai lupa nih, kayaknya menurutku sih ada, tapi pasti soalnya susah. Jadi sama kayak sebelumnya, tinggal pakai kalkulator aja. Akan menghasilkan sudut 22,31 derajat. Oke. Yang langsung lihat aja di sini ya. Oke. Di sini tuh karena small non-negative angles between a non-zero three-dimensional vector A. Jadi ini jadi ada di figur 5. Nah, kita di sini bisa kita lihat nih. Di figur 5 ini ada beberapa sudut ya. Ada, aku sebutannya, aku nggak tahu bahasa Latinnya. Aku sebut aja ABY ya. Sebenarnya tapi bukan ABY seharusnya ya. ABY. Di sini ada sudut A di sini. Ada B, ada Y. Nah, untuk mengetahui sudut-sudut tersebut, kita bisa menggunakan misalnya A sama dengan, kan di sini ada vektor A ya. A ini tuh jadi mendefinisikan di A1I, A2J, dan A3K. Nah, untuk mengetahui salah satu sudut dari vektor tersebut, kalian bisa satu-satu. Misalnya kalian mau yang A. Kalau A itu, sudut A itu, ini sebenarnya bukan bahasa Latin yang benernya, nanti
Kalau misalnya teman-teman mau cari tahu, cari tahu sendiri. Berarti A itu kalau di sini kayaknya yang sumbu I-nya I itu apa sih? X ya, ZT. Kalau masalah ya untuk mencari sudut yang di vektor I-nya, tinggal gunakan aja A1. A1 itu berarti yang ada di sini ya. Nah, berlaku hal yang sama juga dengan yang B dan Y. Tinggal gunakan aja A2 dan A3. Nah, seterusnya gitu aja sih sebenarnya. Terus nanti kalau misalnya kalian coba kuadratin semua, cos A kuadrat, cos B kuadrat, sama cos Q kuadrat, sudut-sudut yang ada di sini, pasti akan menghasilkan nilai 1. Ini mungkin salah satu sifat juga seharusnya ya, salah teorema juga. Nah, di sini find the direction angle for the vector A sama dengan 4i minus 5j tambah 3k. Nah, kita bisa juga langsung aja. Kan di sini kita cari dulu, tadi kan di sini dicari dulu ya panjang vektornya. Nah, panjang vektornya udah kita tinggal cari aja kayak biasa, kayak tadi di atas. Nah, habis itu kita tinggal gunain aja, misalnya ini kan tadi A, ini yang B, dan ini yang Y. Nah, untuk mengetahuinya tinggal masukin aja misalnya 4/5 akar 2. Nanti akan menghasilkan 2 akar 2 per 5, dan seterusnya. Nah, ini ada proyeksi. Nah, tapi oke, aku langsung ke contohnya aja ya, biar cepat, nggak usah lama. Nah, di sini ada dua vektor misalnya nih. Dua vektor itu ada U dan V. Nah, U itu min 1 dan 5, dan 3 dan 3 kalau yang V-nya. Nah, untuk mengetahui proyeksi vektornya, kalian tinggal gunain rumus yang ada di sini. Kalau misalnya V-nya ada di bawah, maka nanti kalian akan gini aja deh, ingat ya. Jadi kalau misalnya proyeksi V terhadap U, aku nggak tahu cara bacanya. Jadi kalian kalau misalnya yang bawah di sini, berarti ini nih gunanya paling banyak. Misalnya jadi U dikali V per V, panjang vektor V dipangkatkan 2 dikalikan V. Nah, jadi kalau misalnya U-nya nanti di bawah, misalnya U yang dikecil gini, nanti U-nya yang gantiin posisi V yang ada di sini. Nah, di sini bisa dibilang proyeksi U terhadap V. Ya, aku nggak tahu sih bahasa yang benar gimana. Oke, kita langsung aja lihat contohnya. Sama kayak tadi yang aku bilang, tinggal U kali V aja. U kali V itu min 1,533 dibagi 33 pangkat 2. Dan jangan lupa vektor yang ada di sini, karena kita ingin mengetahui proyeksi vektornya. Nah, udah diketahui kan yang ada di sini. Nanti dikalikan dengan proyeksi salah satu vektornya yang ada di sini yang ditanyakan. Karena di sini tanyanya U terhadap V ya. Jadi V-nya nanti yang akan dikali. Nanti akan menghasilkan 2i tambah 2j. Nah, di sini untuk sama aja sih sebenarnya, nggak terlalu berbeda seharusnya. Oke, kita coba loncat ya. Aku cari materi yang lain. Aku rasa ini cukup bagus juga. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui suatu jarak garis. So the distance L from point X, Y, Z to the plane AX, BY tambah CZ. Dan di sini tuh untuk mengetahui di mana poin X, Y, Z itu memiliki jarak terhadap AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus, kayaknya kalau nggak salah sini juga ada rumus matematika kalau nggak salah, tapi di kelas 12 atau kelas 11. Nah, sama aja, langsung dikerjain aja kayak biasa, nggak jauh berbeda sama sebelum-sebelumnya. Ini juga sama sih, tapi ini berbeda sih, agak berbeda. Jadi ini di sini itu diketahui dua persamaan X, Y, Z. Nah, cara untuk mengetahuinya, oke. Oke, aku lewat dulu deh ini. Aku masih harus memahami lagi. Kita coba langsung ke perkalian silang aja ya, biar cepat teman-teman, nggak usah lama-lama. Jadi perkalian silang itu perbedaannya sama perkalian dot itu, kalau perkalian dot itu tadi cuma sama-sama dikali dengan pasangan yang sama, misalnya A dot B. Nanti akan dikalikan dengan I, misalnya I sama dengan I sama dengan I dikalikannya. Kalau J dikalikan dengan sama dengan I-nya, J-nya, dan seterusnya dengan K-nya juga. Nah, K-nya, nah ini kita tuh cara mengetahui bukan proyeksi, perkalian silang vektor itu sebenarnya ada dua cara. Misalnya aku cari ya perkalian determinan matriks 3 kali 3.
Nah, di sini tuh mungkin teman-teman tuh sering lihat cara yang kayak gini di SMA. Tapi ini bukan satu-satunya cara yang bisa kalian gunain. Kalian juga bisa gunain salah satu rumus, aku nggak tahu namanya, tapi menggunakan namanya matriks kalau nggak salah gitu ya. Bukan matriks, menggunakan determinan. Jadi misalnya di sini ada A1, A2, A3, B1, B3, C1, C3. Nah, jadi gimana caranya? Nanti kalian tuh gunain bagian yang ada di atas ini. Nah, kalau misalnya kalian, yang pertama-tama kalian harus lakukan itu adalah mencoret semua diagonal yang ada di sini. Dan kalian akan coba hitung dan determinan matriks yang ada di sini. Nah, habis itu akan dikalikan dengan A1. Misalnya kita langsung contoh aja deh. Misalnya, jangan yang ini juga. Ya, langsung contoh aja. Tapi di sini nggak ada contoh yang bagus. Sini aja deh. Misalnya di sini ada perkalian silang IJK. Jangan di sini juga, di sini deh. IJK 1 minus 2 minus 1 minus 2 4 1. Nah, untuk mengetahui hasil perkaliannya, kalian tutup dulu yang ada di sini. Coret dulu aja, jangan dipedulikan dulu. Nah, kalian hitung dulu determinan yang ada di sini. Nah, determinan di sini kan ada min 2 kali 1 dikurang minus 4. Nanti akan menghasilkan 2. Nah, kalau misalnya kalian udah menghitung yang ini yang pertama, kalian hapus aja. Nah, kalian habis itu coret yang ada di tengah-tengah. Nah, habis itu langsung dikalikan biasa aja. Dan berlaku juga K-nya juga. Tapi perlu diingat, teman-teman, setiap pengalikan yang ada di sini, ingat di sini tandanya positif, ini minus, ini positif. Sama seperti yang ada di sini, ini kan positif. Ini minus, ini positif. Nanti hasil akhirnya akan ditambahkan seperti biasa aja. Nah, oke. Dan di sini ada teorema A misalnya ya. Misalnya ada teorema A, kalau misalnya tadi U dikali U kali perkalian silang V, itu akan menghasilkan nilai 0. Dan berlaku juga sama dengan V dot U kali V. Nah, di sini kalau tadi kita lihat, U dot V itu kan sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Nah, perbedaannya cuma di sini ya tulisnya di sin theta. Cuma gitu aja sih. Oke. Ya, ini pembuktiannya sama yang kayak tadi ya. Nah, perbedaan yang kedua, kalau misalnya tadi itu, kalau kita lihat sebelumnya teorema C, kalau nggak salah, ya aku harusnya benar, teorema C. Nah, kayak di sini teorema C. Sebenarnya sama aja sih, atau vektor adalah perpendikular. Di sini U dikali V. Tapi di sini harus kita garis bawahi perpendikular. Perpendikular itu berarti tegak lurus. Tapi kalau di sini kita lihat, di sini dibilangnya three space are parallel. Paralel itu berarti sejajar. Arti sejajar itu berarti memiliki, seharusnya kalau misalnya kita berkaca dengan persamaan garis biasa, memiliki gradien yang sama. Nah, karena mereka sejajar, kalau U dikali silang V akan sama dengan 0. Nah, ini sama aja, sama kayak sebelumnya, nggak terlalu jauh berbeda. Oke, kita lihat lagi ya. Kayaknya sih, ini satu lagi nih. Ini tadi ada jauh berbeda dengan sebelumnya. Kalau tadi kan sebelumnya U.V itu akan sama dengan V di dot U juga. Tapi kalau misalnya ini dibalik, akan menghasilkan nilai negatif. Dan selanjutnya seharusnya sih nggak terlalu jauh berbeda ya. Menurutku sih hampir sama-sama aja. Nah, di sini cuma bedanya di sini ada U dikali silang U akan menghasilkan sama dengan 0 juga. Kayaknya nggak terlalu juga sih. Oke, kayaknya materinya, memang sebenarnya materinya tuh bukan materi yang baru seharusnya ya, nggak asing dibagi kalian. Tapi nggak ada salahnya juga buat coba-coba latihan terus. Aku juga sendiri sih belum latihan, tapi seharusnya yang bab 2, 3, 4 ini seharusnya bisa dikerjakan pada saat KBF, karena seharusnya jauh lebih mudah dan lebih mudah dipahami juga daripada materi yang Hadi tadi kasih sebelumnya. Kayaknya itu aja sih yang aku bisa sampaikan hari ini. Karena aku juga berhubung hari ini tuh benar-benar capek banget tadi, jadi aku kurang siap juga buat ngejelasin banyak dan nerangin banyak materi. Aku stop share ya. Kayaknya itu aja sih dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.